Tes, tes, tes. Oke, selamat pagi YouTube. Sekarang 24 Agustus 2021. Semingguan ini aku belajar tentang PLTS, jadi aku sekarang mau merangkum dan membagikan apa yang aku pelajari sehubungan dengan PLTS beberapa hari ke belakang ini. Jadi di sini aku mau menjawab kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTS itu berapa. Nah, untuk skenarionya aku anggap bahwa kita ingin menghemat 100.000 per bulan, atau kita ingin membangun PLTS di rumah yang setara dengan 100.000 per bulan. Kalau Anda ingin menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, misalnya yang sekarang 200.000 per bulan atau 300.000 per bulan, gampang, nanti menyesuaikannya tinggal dikalikan saja. Kalau 200.000 ya dikalikan 2. Oke, begitu saja. Kita mulai breakdown dulu satu persatu. Berarti ini 100.000. 100.000 ini kita kalau beli token itu kira-kira dapat 100.000. 1 kWh itu biasanya harganya 1.500. Dapat 67 kWh. 67 kWh. Ini sama dengan 67.000 WH. Betul tidak ya? Kalau nanti salah tolong dikoreksi. Saya pindah aja ke sini. Jadi dengan uang 100.000 itu sebulan Anda mendapatkan 67.000 WH. Nah, per hari kira-kira berapa? Kita bagi 30 ya. Kita ambil rata-ratanya aja sebulan 30, walaupun tentu saja ada yang lebih, ada yang kurang. 67.000 dibagi 30 sama dengan 2.300 WH. 2.300 WH. Bisa bener nggak ini? Ulangi lagi, coba. 67.000 dibagi 30 sama dengan 2.000. Betul. Nah, ini kita konsumsinya 67.000 WH sebulan. Kalau per hari tadi berapa? 2.300 deh, aku bulatin ya. Ini nanti aku bulatin terus biar nggak mumet ngurusi koma-koma. Per hari. Per hari. Jadi sehari itu kita biasanya habis 2.300 WH. Kalau biasanya 100.000 per bulan. Oke, dari sini kita akan menjelantrahkan ke keperluan barang-barang untuk membangun tenaga suryanya. Oke, aku pindah dulu ya ke sini ya, pinggir ya, kak. Biar gak mumet, aku pindah dulu ke sini. Biaya yang diperlukan itu kalau PLTS basic ya pasti ada 3 biasanya. Basic ini paling nggak harus ada 3 ini, yaitu panel surya, SCC yang tengah ini, dan aki. Kita paling nggak butuh 3 ini. Nanti ada yang lain-lain, misalnya kalau mau biaya tukang atau kabel atau alat-alat lainnya, tang, obeng, kalau belum punya kan harus ada biaya. Tapi 3 ini harus paling nggak
harus dihitung yang ini biayanya yang paling besar. Yuk kita lanjut, berapa panel surya yang dibutuhkan. Kalau satu panel surya yang 100 WH 100 watt peak itu sehari bisa menghasilkan 500. Kalau sehari maksudnya kalau di Indonesia ya kira-kira ya musim kemarau gitu lah ya, bisa menghasilkan 500 WH sehari. Anggap saja kalau musimnya nggak kemarau ya 400 lah, 400 WH. Musim hujan yang mendung-mendung gitu anggap saja 400 WH per hari. Ini per hari, satu hari. Jadi kalau kita butuhnya 2300 WH, kita butuh berapa panel? Yuk kita hitung. 2300 dibagi 400 sama dengan 5,7. Ya, anggap saja 6 lah ya. 6. 6 kali 100 WP. Mungkin Anda belum tahu, ukuran 100 WP itu adalah panel surya bisa menghasilkan maksimal 100 watt pada kondisi sangat terik ya. Kalau pas agak-agak mendung gitu ya berkurang, bisa tergantung mendungnya, bisa 20, tinggal 20%, 10% tergantung mendungnya. Dari 100 WP ini biasanya menghasilkan 5 ampere dan 20 volt. Sekitar itu. Anggap saja ini 6 ya. 6 kali 100 berarti menghasilkan 600 WP. 600 WP. Nah, 600 WP ini kalau kita misalnya kan pakai di paralel, kita anggap saja pakai sistem baterainya kita cuma punya satu ya. Anggap saja ntar kita baterai cuma punya satu. Atau di paralel dengan asumsi 20 paralel, berarti ini akan menghasilkan tetap 20 voltan. Nah, ini dikalikan dengan 6 berarti 30 ampere. Lah, 30 ampere inilah yang akan menentukan SCC ini ukurannya dan aki nantinya. Jadi saya ulangi lagi, untuk panel surya kita ke toko beli yang 100 WP 6 kali atau 200 WP 3 kali atau ya 50 WP 12 keping. Seperti itu. Kita pindah ke SCC yuk. SCC ini adalah alat untuk menyuplai daya dari panel surya ke aki untuk meregulasi agar voltase ini tidak terlalu besar. Ke aki ini hanya bisa menerima voltase sekitar 15-an volt. Sedangkan yang diturunkan dari panel surya itu 20 volt, jadi ya kebanyakan. Jadi tugas SCC ini meregulasi voltase dari panel surya ke aki agar akinya tidak rusak. Oke, berapa SCC yang diperlukan?
ukuran SCC ini adalah ampere, adalah arus maksimal biasanya yang bisa dijalankan dilalui di dalam sirkuit di SCC-nya. Jadi minimal kita harus 30 ya, minimal. Tapi saya sarankan untuk melebihkan ya, kalau ini terlalu ngepres nanti panas. Jadi anggap saja saya sarankan sih 2 kalinya ini. Berarti SCC adalah 60 ampere. Oke. Kita beli ke toko SCC 60 ampere. Nanti kalau soal harga-harga masing-masing nanti di belakang ya. Atau kita bikin video terpisah. Terserah. Kemudian kita aki. Nah, ampere yang dialirkan ke SCC 60, walaupun ini 60 ini adalah batas maksimalnya, tapi yang dialirkan adalah tetap 30 ampere. 30 ampere ke dalam aki. Aki ini kalau aki lead acid misalnya yang dipakai di mobil seperti itu, bisa sebaiknya ampere yang masuk itu adalah 10% dari ampere hour dari baterainya. Jadi anggap saja ini 30 ampere yang masuk. Jadi yang masuk sini maksimal 10%-nya. Berarti ukuran akinya adalah 300 Ah. 300 Ah minimal. Saya sarankan tentu saja tidak bermain dengan minimal ya, karena itu berbahaya. Aki 300 Ah atau ya 2 kalinya 600 Ah. Oke. 600 Ah lumayan juga ini harganya ya. Ya, jadi seperti itu. 600 Ah. Ya, jadi kalau mau beli baterainya 600 Ah. Apa yang dimaksud dengan 600 Ah ini? Ini adalah 600 ampere. Bisa dipakai dalam 1 jam. Berarti berapa watt kira-kira? Kalau 12 aki ini adalah 12 volt. 12 kali 600 7.200 watt dalam. Jadi aki ini menampung energi 7.200 watt yang habis dalam 1 jam. Jadi kalau kita mau dipakai 10 jam, kita hanya bisa memakai 720, akan habis 10 jam. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya saya salah ngitung atau gimana, tolong dikoreksi ya. Jadi untuk setara dengan 100.000 per bulan PLN itu kita perlu membeli panel surya 600 WP yang dipasang paralel ya. Kemudian SCC minimal 30 ampere. Ya, saya tidak sarankan minimal, saya sarankan 60 ampere saja. Akinya 600 Ah. 300 Ah minimal. Saya sarankan 600 Ah. Nah, kira-kira biaya ini semua berapa? Lumayan loh ya ini. Sebentar, jangan kaget. Kalau kaget nanti nggak baik. Pokoknya gitu. Saya tulis di sini saja. Ini kira-kira panel itu 100 WP itu 1 keping. 100 WP 1 keping itu kemarin aku lihat di Google 600 ribuan.
600 ribuan per keping. 600 ribu per keping berarti kali 6. 600 ribu per keping kali 6 sama dengan 3.600.000. Ini habis 600.000 kali 6 sama dengan 3,6 juta. Nah, kalau SCC 60 ampere itu kira-kira berapa ya? 3 juta kali ya. Nanti kalau dicek. Ini ya tergantung merek, tergantung kualitas. 3 jutaan saya kira-kira cukup. Nah, kalau yang ini lumayan guys. Baterai itu paling mahal. Ini 100 Ah itu barunya 2 juta. Itu baru ya. Kalau second itu 1.200.000, tapi second ya tergantung kondisi dapat yang kayak gimana. Anggap saja kita beli baru 100 Ah itu 2 juta, berarti kalau kali 6 ya berarti 12 juta. Masya Allah, udah berapa ini? Silahkan ditambahkan ini. 12 tambah 6 aja udah sekitar 18 juta lah. Itu belum kabel ya. Ya, kira-kira segitulah kira-kira yang diperlukan biaya dan peralatan untuk mensubstitusi PLN 100.000 per bulan. Kalau Anda pengen mensubstitusi 200.000 per bulan, 300.000 per bulan, atau seterusnya tinggal dikalikan sendiri. Saya terus terang belum punya yang selevel ini ya, di rumah hanya mempunyai panel surya 20 WP yang produksinya sekitar ya 80 WH sehari, seharga nggak sampai 1 juta untuk penerangan di belakang rumah saja. Jadi kalau untuk penerangan saja kayaknya nggak se ekstrim ini. Ini kalau misalnya Anda ini menggantikan kebutuhan harian dengan perangkat-perangkat yang berat-berat kayak kulkas, kayak setrikaan gitu, kayaknya sampai seperti ini. Kalau Anda untuk seperti penerangan di belakang rumah, atau Anda mau off grid, misalnya mau tempat yang belum ada listriknya, mau bikin PLTS untuk penerangan aja, kayaknya nggak sampai sebadai ini biaya dan peralatan yang dibutuhkan. Oke, segitu saja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan drop di komentar.